kasih Pak Prodi. Insya Allah saya akan share screen dulu ya. Nggak ada ya? Udah muncul kan, Bapak Ibu ya? Siap, sudah ada, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, saya kebagian tugas untuk menyampaikan materi pedagogik sebagai ilmu pengetahuan dalam rangka webinar dialog pedagogik ini. Saya akan mulai dari pertanyaan. Apa sih itu pedagogik gitu ya? Bapak Ibu, saya kira ada beberapa pandangan. Ini nyala ya, maju oke. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kata pedagogik mah itu ya. Tuh. Ada pedagogik, ada pedagogi. Pakai K, ada yang tanpa K gitu. Nah, prodi kita di UPI ini pakai K itu, pedagogik gitu ya. Yang menurut ahlinya, Hogpel dari Belanda itu adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu. Ini sudah disebut ilmu oleh Hogpel itu. Padahal saya ini akan menyampaikan pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ilmu yang mempelajari masalah membimbing, menuntun, mengantarkan anak ke arah tujuan tertentu agar dia bisa mampu secara mandiri. Itu pedagogi ringkasnya seperti itu. Ngepel juga sama. Menyebutkan kalau pedagogik dengan K ini adalah ilmu pendidikan yang lebih menitik beratkan pada pemikiran, perenungan tentang pendidikan. Bagaimana mendidik, bagaimana membimbing anak, dan mengembangkan konsep-konsep mengenai hakikat manusia, hakikat anak, hakikat tujuan pendidikan, dan hakikat proses itu pedagogik pakai K. Sementara pedagogi itu adalah pendidikan yang lebih menitik beratkan pada praktik menyangkut kegiatan mendidik dan atau membimbing anak. Atau disebut ringkasnya pedagogi itu praktik pembelajaran. Kalau nanti dalam klasifikasi pedagogi itu adalah pedagogi praktis. Nah, intinya, ringkasnya, pedagogi itu adalah ilmu pendidikan atau ilmu mendidik. Nah, ada beberapa istilah yang sering muncul, ya. Ini ada pedagogia, pergaulan dengan anak-anak, ada pedagogi tanpa K, ya aslinya Belandanya pedagogi, itu praktek mendidik, mendidik anak. Dan pedagogi itu adalah ilmunya. Nah, sekarang kita akan mengkaji pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Apakah benar pedagogi itu adalah ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari oleh siapapun? Nah, ini kita akan mulai dengan kriteria dari suatu ilmu pengetahuan. Nah, pedagogi ini dalam tradisi Eropa itu, yang disebut dalam bahasa Belanda itu pedagogiek itu, merujuk pada tradisi Eropa yang dipelopori oleh filsuf Belanda Martinus Wilhelm.
Nah, menurut Langkapal itu pedagogik adalah ilmu pendidikan yang dikembangkan dari sudut pandang tentang hakikat manusia dan tujuan hidup manusia, gitu kan? Kenapa? Karena pendidikan itu senantiasa berkaitan dengan manusia, baik manusia sebagai peserta didiknya maupun manusia sebagai pendidik. Sehingga pedagogik itu dalam tradisi Eropa itu ya mempertanyakan apakah manusia itu perlu dididik? Saya kira jawabannya sudah ada di pikiran Bapak Ibu. Apakah manusia perlu dididik gitu? Ya tentu perlu gitu kan. Karena manusia itu menurut Langkapal itu disebut sebagai animal educandum, makhluk yang harus atau perlu atau dalam bahasa kita ini wajib dididik. Mengapa? Ya, karena manusia itu ketika dilahirkan itu sangat tak berdaya, perlu bantuan. Nah itu. Untuk apa manusia itu dididik? Untuk tujuan apa mendidik manusia itu kan? Ya, tentu tujuannya tadi agar mereka dalam kehidupannya itu bisa secara mandiri melaksanakan tugas hidupnya. Dan kemana manusia hendak dibawa melalui pendidikan ini? Ini nggak jadi, nggak bisa buka, ternyata aplikasinya belum di-download. Lalu diarahkan itu dibawa kemana? Ya tentu mesti ada tujuan tertentu. Ada tujuan pendidikan itu apa? Nah, intinya dari pendidikan itu adalah proses membawa manusia dari apa adanya kepada bagaimana seharusnya. Ya seharusnya bisa melaksanakan tugas hidupnya. Nah, oleh karena itu dalam tradisi Eropa yang pedagogik dengan K ini berbicara tentang pendidikan kan senantiasa bicara tentang filsafat, pedagogik, dan atau juga psikologi pendidikan. Nah, itu tradisi Eropa. Nah, yang berkembang di kita itu adalah tradisi Amerika. Di Amerika dan berkembang ke sini sekarang ini ke Indonesia juga itu pedagogi diterjemahkan menjadi pedagogi tanpa K yang lebih menggambarkan proses pengajaran yang sempit bahkan hanya dipahami sebatas penyampaian pengetahuan dan pelatihan keterampilan oleh guru kepada siswa. Hanya transfer pengetahuan, pengajaran itu kan sempit, pedagogi jadinya. Padahal kita di Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada namanya kompetensi pedagogik, pakai K juga di situ. Tapi dalam pelaksanaan sering jadi sempit. Pedagogik itu jadi pedagogik, jadi pembelajaran, pengajaran yang sempit. Bahkan transfer pengetahuan saja. Nah, sehingga di lapangan terjadi praktek pendidikan itu, ya itu ada, saya mengambil istilah dari buku dasar pendidikan dari orang Padang, Pak siapa dulu, itu ada istilah pentip, pendidikan tanpa pedagogik, gitu. Tanpa pedagogik, itu yang transfer pengetahuan. Dalam melaksanakan tugasnya, guru hanya menyampaikan pengetahuan tanpa didasarkan pada hakikat manusia itu mau dibawa kemana, kan gitu. Ya. Dan terjadi juga di lapangan itu harusnya yang nomor 2 ini, yaitu pendidikan dengan ilmu pendidikan, pendidikan dengan pedagogik. Sehingga tiap guru atau pendidik ini dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, serta melakukan tindak lanjut, itu didasari dengan ilmu pendidikan, didasari dengan pedagogik. Ada dasarnya, ada landasannya seperti itu. Nah, sebenarnya apa pedagogik itu? Berpikirnya seperti ini. Ini saya ambil dari Prof. Sunario almarhum, gitu ya, bahwa kerangka pikir pedagogik ini
dimulai dari kajian tentang filsafat tentang manusia, filsafat antropologi, dan ilmu tentang manusia, itu kan? Itu misalnya ada antropologinya sendiri. Lantas melahirkan nanti jadi filsafat pendidikan, gitu kan? Dan kita memahami tentang perilaku manusia. Itu biasanya perilaku manusia itu di psikologi dipelajari. Maka gabungan dari kajian filsafat pendidikan tentang hakikat manusia dan kita memahami tentang perilaku manusia itu maka melahirkan ilmu pendidikan. Itu kerangka pikirnya. Pedagogik itu muncul lahir dari sebelumnya itu menggunakan kajian pendekatan filsafiah tentang siapa manusia, hakikat manusia itu, mau dibawa kemana manusia tadi itu, ya, siapa yang harus menjadi pendidik, dan bagaimana apa hakikat anak didik itu. Nah, sehingga melahirkan ilmu pendidikan. Sehingga pendidikan itu, kalau dengan ilmu pendidikan, dengan pedagogik itu, senantiasa didasarkan pada pembahasan tentang hakikat manusia dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Mau dibawa kemana itu. Nah, ini pentingnya pedagogik ini. Sehingga kita ini dalam melaksanakan tugas sebagai guru, sebagai pendidik, tidak hanya transfer pengetahuan. Sering saya sampaikan ketika mengajar itu, dia tidak hanya kompeten dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi. Tapi kalau pakai pedagogik itu, seorang guru itu tidak hanya kompetensi yang menjadi persyaratan. Tapi saya sering sampaikan itu juga pendidik itu mesti punya misi tadi. Misi mengantarkan manusia dari kondisi apa adanya ke kondisi apa yang seharusnya. Kondisi apa yang seharusnya itu ya tujuan hidupnya mau dibawa kemana. Ya. Dan itu tidak bisa lepas dari pandangan tentang hakikat manusia dan mau dibawa kemana manusia itu. Nah, seorang guru yang melaksanakan tugas mengajar di kelas, di sekolah, ataupun di masyarakat, bahkan di keluarga ya, misalnya sebagai orang tua. Kalau kita memahami pedagogik itu, senantiasa itu didasarkan pada kajian falsafah tentang manusia sendiri. Manusia itu siapa dan mau dibawa kemana. Nah, sehingga dalam mengajarkan materi apapun, mata pelajaran apapun, sebetulnya para guru itu senantiasa punya tadi misi. Dalam pikirannya, dalam kesadarannya, saya ini sedang membawa anak kemana. Ngajar apapun. Ngajar materi itu. Ada guru matematik, ada guru IPS, guru PPKN, guru agama, semuanya. Mesti dalam melaksanakan tugasnya itu didasari dengan tadi. Ada misi mengantarkan dia mau kemana anak ini. Apa yang sedang dibangun, apa yang sedang dikembangkan. Tidak hanya menyampaikan materi secara intelektual saja, tidak hanya transfer pengetahuan saja, itu kan, tidak hanya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, apakah pedagogik itu sebagai ilmu pengetahuan? Nah, ini kita mesti paham dulu apa itu pengetahuan. Nah, ini Pearson menyebutnya ilmu pengetahuan itu adalah deskripsi yang lengkap tentang fakta-fakta pengalaman dalam bentuk istilah yang simpel mungkin. Montagu menyatakan ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan sistematis yang diturunkan dari observasi, penyelidikan, dan eksperimen untuk menemukan hakikat tentang hal yang dipelajari. Nah, ini sepertinya ringkasan atau ilmu pengetahuan ini kan saya ambil dari Deliangi. Yaitu rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan empiris dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis. Ini gejala kealaman, nah ini ilmu pengetahuan alam, gejala kemasyarakatan, nanti ilmu sosial, dan atau kemanusiaan, ilmu humanitis ini.
atau ilmu untuk tujuan mencapai kebenaran. Ya, ya tujuannya ini untuk mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman dan memberikan penjelasan ataupun melakukan penerapan. Ini konsep ilmu pengetahuan sendiri. Apakah pedagogik itu ilmu pengetahuan? Maka kita mesti lihat apakah kriteria ilmu itu. Nah, ini kriteria ilmu mesti pertama harus memiliki objek studi yang jelas. Jelas ontologinya. Ya. Apakah pedagogik sudah jelas objek yang dipelajarinya? Ya. Oke. Nah, ini dipelajari dalam ontologi pedagogik itu apa? Nah, ontologi ilmu itu adalah objek yang dipelajari. Objek yang menjadi bidang garapannya, itu kan. Ada objek material, ada objek formal. Nah, ini yang penting kriteria sebuah ilmu pengetahuan itu, setiap disiplin itu bisa dipandang sebagai ilmu pengetahuan kalau sudah mempunyai objek yang jelas. Terutama objek formal, karena objek formal itu yang membedakan ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Nah, misalnya di sini saya tuliskan juga di situ, misalnya objek studi psikologi adalah tingkah laku manusia, sosiologi adalah masyarakat, ekonomi adalah mempelajari kebutuhan manusia, dan pedagogik itu objek formalnya itu adalah situasi pendidikan. Gitu. Jadi intinya dengan pedagogik itu bagaimana kita bisa menumbuhkan, mengembangkan, bahkan mewujudkan situasi pendidikan. Dan apa itu situasi pendidikan? Itu adalah ya, interaksi antara pendidik dan peserta didik yang terarah pada tujuan pendidikan yang normatif, yang baik tentunya itu ya. Karena kalau tujuannya tidak positif itu ya bukan pendidikan nantinya. Kriteria yang kedua dari sebuah ilmu itu mesti memiliki metode. Ini disebut epistemologi ilmu. Tentu yang tepat dalam rangka mempelajari objek studinya. Nah, apakah pedagogi sudah memiliki metodenya? Ya, udah. Ada metode yang kuantitatif, ada yang kualitatif, bahkan bisa mungkin kedua-duanya. Yang ketiga, kalau pedagogi sebagai sebuah ilmu pengetahuan mesti ada sistematikanya. Hasil studinya apa sih? Isi ilmunya apa? Ini merupakan kesatuan pengetahuan mengenai objek studi yang tersusun secara terpadu. Dan yang keempat itu memiliki manfaat, kegunaan. Manfaat baik teoritis maupun praktis. Ini dalam studi keilmuan itu disebut aksiologi ilmu. Aksiologi pedagogik itu apa manfaatnya? Kita akan lihat nanti ya. Dan mesti terjadinya perkembangan, progres. Itu kriteria ilmu itu. Ada 5 intinya gitu ya. Nah, apakah pedagogik ini sudah memiliki 5 kriteria tersebut? Kita lihat, gitu kan? Kita lihat satu-satu. Objek pedagogik itu tidak lain adalah pertama objek material, yaitu manusia. Nah, objek material antara ilmu sosial yang satu dengan ilmu sosial lain bisa sama, mungkin itu manusia. Yang membedakannya itu antara ilmu yang satu dan ilmu yang lain itu adalah objek formal. Nah, objek formal pedagogik itu tidak lain adalah situasi pendidikan tadi. Intinya ya, ini mah sudah sering gitu kalau bagi para mahasiswa, karena ini saya juga ini bahan dalam ilmu mendidik sistematis juga. Bagi mahasiswa yang sudah mendapat ilmu mendidik sistematis, saya kira udah tidak asing lagi. Metodenya apa? Tadi sudah ya, kuantitatif, kualitatif, bahkan mixed method keduanya. Sistematikanya tidak lain adalah, nanti kita lihat ada pedagogi teoritis. Nah ini, ilmu pendidikan teoritis yang di dalamnya terdiri atas ilmu pendidikan sistematis, ada juga historis, pendidikan historis, ilmu pendidikan sejarah, atas sejarah pendidikan, ada juga comparative education, ilmu pendidikan perbandingan. Itu yang teoritis. Ada juga pedagogik yang sifatnya
praktis. Itu ada didaktik, ada metodik, ada pendidikan keluarga, pendidikan keagamaan, pendidikan masyarakat, dan lain-lain. Itu menurut Langepal. Ini ada yang lebih lengkap lagi. Ini Reja nyebutnya ada ilmu pendidikan atau pedagogik makro, ada pedagogik mikro. Ya, makronya itu meliputi pendidikan komparatif, pendidikan historis, bahkan pendidikan kependudukan. Nah, ada yang mikronya, ilmu mendidik umum, ya, ada pedagogik teoritis tadi, ada ilmu pendidikan psikologis, ini Pak Reja, ini banyak sekali. Ya. Ada ilmu pendidikan khusus, ilmu persekolahan, ilmu administrasi persekolahan itu yang sifatnya itu kan. Ada pedagogi keluarga, ada pedagogi PAUD, dan seterusnya itu kan. Dan ada klasifikasinya, ada ortopedagogi, ada andragogi juga kan itu. Ini dalam arti mikro ya. Nah, selanjutnya fungsinya apa? Ini aksiologinya. Fungsi pedagogik itu tidak lain menyatu padukan hasil studi mengenai fenomena pendidikan. Dan ada punya fungsi deskriptif. Ini secara ilmiah sebenarnya. Dari pendekatan ilmiah itu deskriptif. Itu menjelaskan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana sesungguhnya mendidik itu. Dan ada fungsi preskriptifnya, memberikan petunjuk tentang siapa yang seharusnya mendidik dan bagaimana seharusnya mendidik itu. Nah, ini itu dalam pedagogik dipelajari seperti itu. Kemudian pedagogik juga punya fungsi memprediksi, memperkirakan apa yang mungkin terjadi dalam rangka pendidikan anak, dalam rangka pendidikan ini. Kalau misalnya hanya pengajaran itu hanya pendidikan itu hanya transfer pengetahuan, apa yang terjadi ke depan? Berbeda dengan kalau misalnya mendidik itu tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tidak hanya pengajaran, tapi harusnya pengajaran yang mendidik ini. Ada fungsi mengontrol, artinya pedagog juga berfungsi melakukan kontrol, pengawasan, agar sesuatu yang baik dapat terjadi dan yang tidak baik tidak terjadi berkaitan dengan pendidikan anak. Dan fungsi lainnya, fungsi development, pengembangan, melanjutkan hasil temuan yang lalu dan berupaya menghasilkan temuan yang baru. Nih, kalau kita belajar pedagogik ini mesti kita menghasilkan temuan yang baru. Juga bisa melanjutkan hasil temuan-temuan yang lalu dari penelitian sebelumnya, itu kan. Nah, pedagogik sebagai pekerjaan ini bisa menjadi 4 kelompok. Pedagogik sebagai ilmu empiris, artinya mempelajari objeknya itu sepanjang yang dapat dijangkau oleh pengalaman manusia dan dengan menggunakan rasio. Ini pergaulan orang dewasa dengan anak misalnya itu dalam pendidikan. Orang dewasa sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didiknya. Pedagogik juga sebagai ilmu kemanusiaan yang objek material dan formanya adalah manusia dalam situasi pendidikan ini. Bagaimana kita ini mengembangkan, mewujudkan situasi pendidikan. Karena boleh jadi, sekalipun misalkan terjadi di kelas itu ada interaksi guru, murid, pendidik, dan peserta didik, tapi itu tidak berarti akan selamanya adalah menjadi situasi pendidikan. Mungkin yang terjadi mungkin penekanan, mungkin pemaksaan, mungkin juga penindasan, bisa jadi itu. Nah, itu pemaksaan, penindasan itu bukan situasi pendidikan itu, menurut Langepal itu. Mungkin di kelas anak-anak merasa tersiksa, merasa tertekan oleh gurunya, bisa jadi itu. Padahal itu interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, itu bisa terjadi kalau kita ini tidak memahami apa yang dimaksud dengan situasi pendidikan, gitu kan. Nah, pedagogik itu punya objek formal yang membedakan dengan ilmu yang lainnya,
itu adalah situasi pendidikan. Kita ini mesti berusaha merencanakan, melaksanakan pembelajaran itu supaya mewujudkan, menemukan, mengembangkan situasi pendidikan. Dan pedagogi juga disebut sebagai ilmu yang normatif. Ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya pendidik bertindak. Tidak bebas nilai, harus berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini nilai-nilai kebaikan. Dan terakhir, pedagogi itu juga sebagai ilmu praktis. Bukan ilmu untuk ilmu, tetapi untuk dipraktekkan dengan baik. Tentu dengan dasar tadi, didasarkan tentang pada hakikat manusia yang belajar dan mau dibawa kemana manusia yang dididik itu kan. Intinya seperti itu, pedagogi itu kan. Nah, ada hubungan antara pedagogi dan pedagogik. Nah, ini hubungannya itu bersifat komplementer atau saling melengkapi sebenarnya antara teori pendidikan, ya pedagogik, dengan praktik pendidikan, pedagogi. Pedagogik ini itu akan menjadi dasar bagi praktek dan menjadi standar keberhasilan sebuah praktek pendidikan. Kalau kita mempelajari pedagogi. Sementara praktek pendidikan atau pedagogi tanpa K ini akan berfungsi sebagai sumber teori, sumber pedagogik nantinya. Dan akan menjadi sarana pengujian teori itu apakah terlaksana dengan baik atau enggak. Itu pedagogi, pembelajaran baik di sekolah, di masyarakat maupun di dalam keluarga. Intinya itu kalau bicara tentang status ataupun pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik agar terjadi diskusi nanti kalau ada yang perlu disampaikan. Saya kira itu Pak Kaprodi dari saya gitu. Karena waktunya hanya sebentar ya kita ini. Itu Bapak Ibu, Ya. apa yang bisa saya sampaikan?